Selamat pagi Bapak Ibu yang masih dalam Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang masih ada di luar atau yang baru datang, silakan masuk ke dalam. Karena waktunya juga sudah lewat setengah jam ya. Tidak terasa, karena tadi ada cuaca hujan. Maka kita akan mulai saja ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita mau sembah Tuhan lebih dulu. Kita katakan Allah Roh Kudus, kita percaya Tuhan mau mengajar kehidupan kita. Haleluya. God
Kita akan sekali lagi bernyanyi drum yang biar piano saja berbunyi. Allah Roh Kudus yang penuhi kami. Kasih Yesus mengalir dan terus mengalir dalam hidup kami. Dan kuasa ajaib memberikan pertolongan bagi hidup kami ya Bapa. Kami masuk ke Al-Fatihah yang suci dan kudus ini. Kami memohon ampun atas dosa dan segala pelanggaran kami di hadapan-Mu. Engkau memberikan kepada kami kekuatan kuasa dengan iman yang hidup dan percaya penuh kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Biarlah api kemuliaan Tuhan turun di tempat ini. Dan kuasa Tuhan mengalirkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memenuhi hati dan kehidupan kami sekalian. Dan saat kami menyembah-Mu, biar kehadiran Tuhan menjamah dan memulihkan kami. Dan ke dalam keadaan apapun hidup kami mau memuliakan nama Tuhan. Segala kuasa yang bukan datang daripada Tuhan dalam bentuk apapun, kami patahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Seluruh hidup kami umat-Mu ada dalam kemenangan. Sebab Yesus Tuhan menyertai kami. Urapi seluruh para pelayan-Mu,
pemain musik, pemimpin pujian, singa, penari tamburin. Urapi hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu. Urapi seluruh yang ambil bagian di dalam pelayanan. Engkau beri kuasa dan otoritas-Mu. Dan terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan korban persembahan kami. Milik Tuhan, ucapan syukur dan seluruhnya kami persembahkan kepadamu Bapa. Dan biarlah hati kami penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur. Dan kami berterima kasih atas segala pertolongan dan kebaikan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Apa kabarnya saudaraku? Apa kabarnya saudaraku? Haleluya puji Tuhan. Kita tetap berdiri, kita mau memuji memuliakan Tuhan bersorak-sorai. Kita katakan Allah Roh Kudus. Kudus turun ke tempat ini. Haleluya. Kita tetap berdiri, kita ganti satu pujiannya. Ku diberi kuasa. Kita percaya Allah kita berkuasa, Allah sanggup menolong kita. Haleluya. Ku
Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa, karena Dia mulia. Menakutkan musuh di bawah kaki. Berikanlah kuasa, Dia mulia. Bila Allah ada bersamaku, sungguh besar kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dalam iman, dalam kesungguhan, berikan kebenaran, ku bersorak pada terpujilah terpujilah Engkau akan silakan duduk Bapak Ibu. Nanti kami akan buka ruang kesaksian, tetapi kita akan dilatih oleh pujiannya. Dia penebusku. Silakan nanti Bapak Ibu yang ingin bersaksi bersiap dulu. Ada penolongku, banyak penolongku, ku yakin, silakan Bapak Ibu. Oh, anak-anak sekolah minggu silakan maju ke depan. Mereka ingin bersaksi memuji Tuhan. Ya, silakan ya anak-anak. Kita akan mempersiapkan, kita memberikan korban syukur kita, jadi lupa. Korban syukur kita bagi Tuhan, kita akan pujian kita, sebab Dia hidup, anak Allah Yesus namanya. Kita memberikan korban syukur kita bagi Tuhan. Haleluya.
Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Dalam keterbatasan kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau perisai kami, penolong pelindung bagi kami. Dalam setiap perkara dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya tidak pernah sedetik pun Engkau membiarkan kami berjalan dengan kekuatan atau dengan melangkah dengan kemampuan kami sendiri, tapi Engkau memberikan kami kemampuan dan kekuatan itu untuk kami dapat berjalan dan menghadapi segala apapun rintangan dalam hidup kami. Juga kami percaya saat ini Tuhan, pagi ini kami boleh memberikan korban syukur kami bagi Tuhan. Engkau tahu semua yang kami miliki semua datang daripada-Mu ya Tuhan. Apa yang kami miliki adalah pemberian. Karena itu kami boleh memberikan korban syukur kami pagi ini. Engkau tidak memandang banyak atau sedikit yang dapat kami beri, tapi Engkau melihat hati kami, melihat hidup kami yang selalu percaya dan berserah hanya kepada-Mu. Biarlah korban syukur kami ya Tuhan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menjadi sesuatu keindahan di hadapan Tuhan, dan menjadi kekuatan pula bagi kami. Tambahkan berkat-Mu atas kami Tuhan, segala kami kerjakan, segala kami lakukan, Engkau berikan kami kemenangan dan keberhasilan dalam segala apapun usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Kami serahkan semuanya hanya kepada-Mu, kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Saya dan Bapak Ibu kembali bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati, kita mau terima firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya Yesus. Kita berpujian kita karena salib. Haleluya. Engkau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Jalanmu menunjukkan bunyikan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwa-Mu pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Engkaulah segalanya.
Kau Bapa yang baik, Kau telah menetapkan segala sesuatu yang indah dalam kehidupan kami. Sebab Engkau yang merancang kami, supaya kami hidup di dalam kasih-Mu, dalam kekuatan kuasa-Mu, dalam kekuatan kuasa pemeliharaan-Mu, dalam kekuatan kuasa segala berkat-berkat dan segala kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kami selalu memuji Engkau, kami selalu menyembah Engkau, dan kami selalu berharap dan bergantung hanya kepadamu. Terimalah Tuhan segala pujian kami, terimalah Tuhan segala penyembahan kami. Beri itu semua menyenangkan hati-Mu, dan itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, kami membuka hati kami untuk kami mendengar firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami menyediakan hati yang terbaik untuk Engkau menyatakan isi hati-Mu bagi kami, supaya kami hidup dan hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami, dan segala sesuatu yang tidak berkenan, kuasa-kuasa bukan daripada Tuhan yang merintangi kami dalam bentuk apapun itu, kami tangking, kami tolak, enyahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau enyahkan di tengah-tengah kehidupan kami, dan hati kami terbuka untuk Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua jemaat-Mu, urapi juga guru-guru sekolah minggu yang melayani anak-anak-Mu. Demikianlah kami ada dalam pengurapan-Mu, sebab Roh Kudus tercurah di tempat ini, dan Engkau yang mencurahkannya, Engkau yang memenuhi kami semua, sehingga kami Tuhan hidup di dalam Engkau, dan Engkau di dalam kami, dan Engkau yang akan menjadi pemimpin-pembimbing dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami, dan kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, hujan, ya, tapi hujan berkat, ya. Dan Tuhan juga katakan di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan, memberikan hujan akhir, yaitu Roh Kudus yang akan tercurah, ya, 2 kali ganda. Amin saudara. Sehingga memenuhi semua, ya, baik orang tua, orang dewasa, dikatakan pemuda, ya, juga anak-anak, semua dipenuhkan. Jadi itu tergantung dengan kita, kesiapan kita, ya, untuk kita menyediakan tempat bagi Dia di dalam hati kita. Baiklah Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, ya, kita buka Alkitab kita dari Galatia, ya, Galatia pasal yang kelima, kitab Galatia pasal kelima, ayat 16 sampai ayat yang ke-26.
Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Perikop di sana ya, hidup menurut daging atau menurut roh. Ya. Hidup menurut daging atau roh, itu perikopnya ya. Haleluya. Jadi tinggal kita pilih ya untuk kita jalani hidup kita yang menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Ya, kita baca ini firman Tuhan ya bersama-sama ya. Kalau tidak ada Alkitab bisa lihat di depan ya di layar. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ya. Hari ini ya kita berbicara tentang ya hidup menurut daging atau roh, ya. Nah, Bapak Ibu, ya, hidup kita dalam dunia ini adalah pilihan. Amin, saudara, pilihan. Jadi Tuhan tidak pernah memaksa kehidupan manusia untuk hidup ya menurut kehendak Tuhan sendiri. Ya. Memang Tuhan berkehendak supaya semua orang yang hidup di bumi ini untuk beroleh selamat. Amin. Itu kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah memaksa. Amin. Tuhan tidak pernah memaksa. Sebab apa? Sebab kepada manusia Tuhan memberikan ya kuasa, otoritas untuk memilih ya jalan apa yang ia pilih dalam hidupnya. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah memaksa. Walaupun akhirnya ya semua manusia ya akhirnya pada saat Tuhan menyatakan dirinya dalam ya siapa dia sesungguhnya, maka semua orang yang hidup
di dunia ini atau yang pernah hidup di zaman dahulu akan mengaku ya akan bertelut dan menyembah hanya kepada Yesus. Amin. Semuanya. Tetapi tidak mendapat keselamatan jika selama dia hidup tidak memilih yang benar. Amin, saudara. Nah, itu sebabnya di dalam firman Tuhan kita melihat kalau di zaman Musa dia berkata, hari ini aku perhadapkan kepadamu ya berkat atau kutuk, silakan pilih. Kehidupan atau kematian, silakan pilih. Amin. Berkat jika kamu mendengar suara Tuhan dan melakukannya segala apa yang difirmankannya, maka kamu akan diberkati. Tetapi jika kamu hanya mendengar dan tidak melakukan, bahkan tidak mendengar, maka kamu akan terkutuk. Nah itu, terkutuk jika kamu tidak melakukan. Dan Musa juga katakan firman Tuhan, aku menetapkan supaya kamu memilih kehidupan atau kematian. Kehidupan jika engkau percaya kepada Tuhan dan mengikutinya dengan setia. Itu kehidupan. Tetapi kematian tatkala engkau meninggalkan dia dan percaya kepada yang bukan Tuhan. Itu kematian. Nah, sama di sini Paulus juga katakan di kitab Galatia, ya, tinggal kita memilih hidup oleh roh atau hidup oleh daging. Hidup menurut roh atau daging. Jika kita hidup menurut daging, Alkitab katakan, maka kita akan mati. Tetapi jika kita hidup menurut roh, maka kita akan hidup. Amin, saudara. Amin. Sebab segala sesuatu yang dijalani di dalam daging ini tidak punya tempat di dalam kerajaan surga. Ya, tetapi tatkala kita waktu hidup di dalam daging, tapi kita hidup menurut roh dan mengikuti roh, maka kita akan menerima kehidupan. Amin, saudara, yang daripada Tuhan, dan akan dipermuliakan menjadi serupa dengan Dia. Sebab roh yang diberikan kepada kita itu adalah metrai, ya, jaminan untuk kita menerima, ya, janji keselamatan Tuhan. Sebab roh yang ada pada kita, firman Tuhan katakan, itu sama dengan roh yang bekerja di dalam Yesus. Sama, tidak beda. Itu semua dari Bapa. Amin. Dan roh itu juga yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati untuk dia naik ke surga, ya, dalam tubuh, ya, kemuliaan, dalam tubuh kekekalan. Maka kita, roh itu sama juga yang ada pada kita akan membangkitkan kita pada saat Yesus datang pada kali kedua. Atau roh yang masih dalam kehidupan kita waktu itu Yesus datang, Alkitab katakan, roh itu juga yang akan mengubah hidup yang fana menjadi hidup yang kekal. Amin, saudara, menjadi hidup yang kekal. Nah, oleh sebab itu saudara kekasih, ya, kita, ya, di dalam hidup ini tidak dapat berpegang kepada keduanya. Mungkin kita mau enak, mau pilih hidup menurut daging dan menurut roh. Itu tidak akan mungkin, kata Alkitab. Sebab keduanya itu, ya, bertentangan. Keduanya itu bertentangan. Sehingga kalau kita hidup menurut daging dan juga kita mau hidup menurut roh, saudara-saudara, tatkala kita mau melakukan yang baik menurut kehendak Allah, maka yang tidak baik yang muncul yang kita lakukan. Kita tidak dapat melakukannya. Jadi tidak mungkin kita pilih kedua-duanya. Jadi harus pilih salah satu. Amin. Hidup menurut daging kamu akan mati, tetapi hidup menurut roh kamu akan hidup.
Tetapi kita tidak bisa memilih. Aku hidup di dunia ini mau memilih hidup menurut daging dan juga menurut roh. Tidak akan mungkin. Karena apa? Paulus mengatakan seperti ini, ayat 16 sampai ayat 18 tadi. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi berlawanan, karena keduanya bertentangan katanya. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi diri dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin, saudara. Jadi kita harus memilih salah satu. Nah, kalau kedua-duanya ada di dalam kehidupan kita, maka kita adalah manusia celaka. Itu kata Paulus. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya. Roma pasal yang ke-7. Kitab Roma pasal yang ke-7. Haleluya. Ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Di situ Rasul Paulus katakan, ya, ini pengalaman dia sendiri. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, nah kan, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Jadi ini nyata ya, bahwa kita tidak bisa memilih kedua-duanya. Karena apa? Karena keduanya itu bertentangan. Nah, kalau kita hidup dalam daging lalu kita juga hidup di dalam roh, dikatakan oleh Alkitab, maka tatkala kita mau melakukan sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan, tapi yang muncul dari perbuatan kita adalah yang tidak baik, sehingga setiap kali kita tidak dapat melakukan seperti yang kita kehendaki untuk kemuliaan Tuhan. Tidak bisa. Sebab apa? Yang menentang dalam diri kita sendiri. Ada hukum lain, yaitu hukum daging tadi. Keinginan daging. Apa keinginan daging tadi, saudara? Keinginan daging itu kita lihat di dalam Galatia pasal 5 tadi, ya, ayat 19 sampai ayat yang ke-21, ya. Ke-21 dikatakan perbuatan daging itu nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ngeri ya. Jadi hal itu tidak mungkin kita melakukan atau mau menuruti kedua-duanya. Tidak mungkin. Karena apa? Kita lihat kembali Roma pasal 8 ayat 7 dan ayat 8 dikatakan seperti ini. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Roma pasal 8 ayat 7 ya. Dia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya.
Mereka yang hidup dalam daging atau menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, ya kan? Jadi tidak mungkin. Jadi kita harus memilih satu, yaitu kita harus hidup menurut roh. Amin saudara, hidup menurut roh. Jadi apa yang harus kita perbuat supaya kita hidup menurut roh? Ya, menurut roh. Kenapa saya sampaikan ini? Sebab kita sudah 2 hari ini doa khusus untuk pencurahan Roh Kudus. Dan Alkitab juga katakan bahwa hari-hari terakhir bahwa Tuhan akan mencurahkan roh dengan tidak terbatas. Ya, baik kepada orang-orang tua, jompo, kepada orang-orang dewasa, kepada pemuda, teruna dikatakan, dan kepada anak-anak. Jadi itu sebabnya saudara-saudara kita harus sungguh-sungguh menyembah Dia, meminta dan memohon dan menyediakan tempat. Sebab tempatnya itu bukan di sekitar kita, tetapi di dalam tubuh kita. Amin. Yang adalah bait Roh Kudus. Ya. Itu sebabnya saya anjurkan baik kepada kita ya orang tua yang mengikuti doa ini, doa khusus, dan anak-anak yang kita bawa mereka menyembah, bawa mereka memuji Tuhan. Sebab saya melihat anak-anak kita kalau kita memuji Tuhan mereka tidak mengikuti. Jadi bukan kita membawa masuk dalam hadirat Tuhan, ya, sehingga mereka justru membuat kita kurang konsentrasi, ya. Nah, kalau kita menyembah Tuhan, maka Alkitab katakan maka kita harus menyembah Dia dalam roh dan dalam kebenaran, dalam keadaan kita yang sesungguhnya, maksudnya dengan hati kita yang semurni-murninya dari dalam batin kita. Makanya dikatakan dalam Alkitab, sebab itu bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya kita dapat masuk ke dalam suasana hadirat Tuhan yang kudus klop di dalam kita, di dalam kehidupan kita. Kita harus betul-betul dalam kesucian dan kemurnian. Itu sebabnya mungkin ada perintah dosa kita, ada perintah hal yang tidak berkenan, ya, segala keinginan daging kita. Maka kita harus akui Tuhan inilah yang menjadi tentangan atas kehidupanku, yaitu keinginan dagingku sendiri, ya, yang suka ini, tapi tidak seperti yang diingini oleh Allah. Sebab keduanya itu bertentangan. Nah, saudara-saudara, itu perlu, ya, bagaimana kita secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Dengan Tuhan, ya. Jadi apa yang harus kita perbuat supaya kita hidup menurut roh? Firman Tuhan katakan, maka yang pertama kita harus menyalibkan perbuatan daging kita itu. Kita lihat dalam Galatia tadi yang kita baca, Galatia pasal yang ke-5 tadi, haleluya, ayat yang ke-24 itu, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi itu harus disalibkan, atau dengan kata lain dimatikan. Matikanlah segala sesuatu perbuatan daging di dalam hidupmu. Bagaimana caranya? Tidak mungkin kita manusia kita mematikan kebiasaan hidup lama kita ke hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan Tuhan, yang telah dicatat, dibaca, kita baca tadi itu, ya. Tidak mungkin. Dan Rasul Paulus katakan hanya Yesus yang mampu melakukan itu, yang melepaskan kita dari manusia celaka kita itu, ya, dari tubuh maut kita itu. Ya, dengan cara bagaimana? Coba kita lihat caranya, saudara yang kekasih. Ya, Roma pasal yang ke-8. Kitab Roma pasal 8. Kembali lagi pasal 8.
Haleluya. Ayat yang ke-13 di sana dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu atau perbuatan-perbuatan dagingmu, kamu akan hidup. Amin. Jadi artinya saudara-saudara, rupanya roh yang Tuhan berikan kepada kita, yang tercurah dalam hidup kita, Yesus katakan itulah penolong yang dari Bapa bagimu. Itulah penghibur. Itulah yang memampukan kamu untuk kamu dapat, saudara, kekuatan kuasa untuk mematikan segala perbuatan daging itu. Amin. Amin. Lalu ngerti maksudnya? Jadi kita menyembah Tuhan, kita meminta roh Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Roh Kudus, berkuasalah, ya. Ada banyak karakter dagingku yang menyesatkan aku, yang membuat aku menjadi celaka. Baik itu hawa nafsu dan segala macam, ya, iri hati, dengki dan segala macam, ya, kemarahan dan banyak yang tidak baik karakter dalam hidup kita. Kita minta roh Tuhan itu bukan hanya dia sekedar masuk kita penuh Roh Kudus, tetapi dia juga membersihkan kita dari segala sesuatu yang tidak mampu kita lepaskan itu. Amin. Sebab dialah kuasa. Amin. Dialah pribadi ilahi itu. Amin. Yang ada di dalam pribadi manusia, yang membuat pribadi manusia diperbaharui dan disempurnakan. Haleluya. Di akhir zaman gereja akan mengalami penyempurnaan. Memang dipanggil dari orang-orang yang celaka. Ada dari orang-orang sundal, dari orang-orang perampok, orang-orang pembunuh. Itu karakter yang tidak baik saudara. Tetapi karena roh Allah ada dalam dia, dan ia memberi diri untuk hidup di dalam roh itu, dan ia mempersilahkan roh itu membongkar, dia utarakan segala kelemahannya, segala dosa-dosanya, segala perbuatan dagingnya yang tidak menyenangkan Tuhan, yang menjadi perseteruan dengan Allah. Amin. Dia minta Roh Kudus, engkau bukan berhadirat dalam tubuh ini, tapi engkau membersihkan aku dari cara hidup celaka ini, dari cara hidup maut ini. Amin. Jadi hanya oleh kuasa Roh Kudus itu. Jadi itu sangat penting saudara. Jadi bukan hanya kita dapat bernubuat, kita dapat berkata-kata. Sebab apa artinya kita dapat bernubuat? Apa artinya kita dapat melakukan banyak sekali tanda, banyak sekali mujizat, jika kita sendiri tidak mengalami pembaharuan di dalam hidup kita? Tidak mungkin. Maka kita masih ada dalam keadaan celaka. Seperti Paulus katakan, aku manusia celaka. Aku berada dalam tubuh maut, dalam hukum maut. Siapa yang dapat menyelamatkan aku? Aku tidak mungkin. Tetapi hanya Kristus. Amin. Dan roh yang masuk di dalam kita, kita percaya bahwa karya penyelamatan Yesus, darah Yesus yang dibawa oleh Yesus ke tempat di mesbah di surga, itu akan mengalir oleh roh itu akan mentahirkan kita kembali, akan menyucikan kita kembali, akan membersihkan kita kembali. Amin. Sehingga semerahkan meskipun dosamu dikatakan akan diputihkan menjadi suci, bersih. Amin saudara. Tetapi tidak dapat berjalan begitu saja kalau kita tidak mengatakannya bagi diri kita, sebab kita yang membutuhkan pembaharuan. Amin. Sebab dalam hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan ia diselamatkan. Mengaku, ya, dan ia berseru kepada Tuhan dan meminta kuasa dan pengurapan, sehingga itulah yang membersihkan kita. Ngerti maksudnya? Sesampaikan ini penting, saudara. Banyak orang hanya minta penuhkan aku Tuhan, penuhkan aku Tuhan, tetapi dia tidak mengalami pembaharuan.
dia masih dalam keadaan yang hidup dalam kehidupan lama. Makanya dikatakan, matikanlah segala sesuatu yang duniawi dari dalam hidupmu. Siapa dapat mematikannya kalau tidak pekerjaan Roh Tuhan? Amin. Haleluya. Oleh Roh itu ya yang melepaskan kita. Ya, kita menyalibkan atau mematikan perbuatan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya tadi. Itu dengan berdoa meminta ya pertolongan kuasa pengurapan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita untuk membersihkan kita dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Itu perkatakan. Nah, waktu kita menyembah Tuhan mungkin berat rasanya. Tuhan, mungkin ada banyak perintah ini dalam hidupku. Atau ada masih berhala, ada roh-roh yang lain yang mengikat. Nah, itu harus dihancurkan oleh Roh. Amin, saudara. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup menurut Roh? Ya, menurut Roh. Yang kedua, kita harus hidup oleh Roh itu sendiri, atau hidup di dalam Roh. Ya, hidup oleh Roh atau hidup di dalam Roh. Ayat 25 bagian A itu ya, Galatia pasal 5 ayat 25 bagian A. Jikalau kita hidup oleh Roh, kalau ayat selengkapnya, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kita ambil bagian A, jikalau kita hidup oleh Roh. Jadi kita harus hidup oleh Roh atau hidup di dalam Roh itu sendiri. Roma pasal 8 ayat 9. Kembali ke kitab Roma tadi. Roma pasal 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Hidup dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, ya kan jelas. Jadi yang pertama tadi kita harus menyalibkan atau mematikan segala keinginan daging tadi. Yang kedua, untuk kita hidup menurut Roh, maka kita harus hidup oleh Roh atau hidup di dalam Roh. Amin, saudara. Dan kita dapat hidup di dalam Roh jika memang Roh Allah itu ada di dalam kita. Hidup dalam Roh. Ya. Di mana Roh Kudus berhadirat di dalam kita. Ya. Roh Kudus berhadirat di dalam kita dan kita izinkan dia juga berkarya di dalam kita. Ya. Berkarya di dalam kita untuk apa tadi? Untuk memperbaharui ya karakter hidup tadi sehingga kita ya menghasilkan buah-buah Roh. Amin. Hidup oleh Roh atau hidup di dalam Roh, di mana Roh Allah ada di dalam kita dan kita izinkan supaya dia berkarya. Makanya ada pujian itu, berkaryalah Roh Kudus di sini di dalam hati kita. Ya, untuk menjamah kita, untuk menjadikan kita baru dan supaya kita menjadi serupa dengan dia, menjadi sama dengan dia. Itu kan? Dan itu ya harus kita utarakan. Nah, Allah Roh Kudus, engkau yang ada diam di dalam aku ini, berkaryalah Roh. Ya, supaya aku hidup di dalam engkau dan ya engkau memperbaharui kehidupanku ya sehingga aku dapat menghasilkan buah-buah Roh itu. Amin. Sehingga yang tadinya hidup dalam daging yang tidak menyenangkan Tuhan, kita berubah menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, yaitu hidup menghasilkan buah-buah Roh.
Dan Yesus katakan, kamu mengenal sesuatu, dikenal dari buahnya. Kalau kita berkata, aku hidup di dalam roh, tapi tidak terlihat buah-buah roh di dalam kita, maka itu tidak mungkin. Ngerti maksudnya? Apa itu buah-buah roh? Kita lihat ayat 22-23 dari Galatia pasal yang ke-5 tadi. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin, saudara. Jadi itu buah-buah roh atau karakter ilahi ya nampak di dalam kehidupan kita. Amin. Itulah yang membuktikan bahwa kita hidup di dalam roh. Amin. Karena apa? Karena roh Allah yang ada dalam kita, dia berkarya, ya, dia memperbaharui kita, dia juga memampukan kita untuk kita menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dulunya pemarah menjadi tidak pemarah, yang dahulunya tidak sabar menjadi sabar, yang dahulunya sering muram menjadi bersukacita, dikatakan ya, menjadi bersukacita. Yang dulu tidak hidup dalam kasih menjadi pengasih, ya. Yang dulu tidak merasa damai dan sekarang dia hidup merasa damai sejahtera, ya. Dan memiliki kesetiaan, kelemah lembutan. Amin. Jadi itu nampak ada. Amin. Jadi dari buahnya kita mengenal pohon itu baik. Dari buahnya kita mengenal apakah kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Amin, saudara. Itu yang kedua. Hidup dalam roh atau hidup oleh roh. Supaya apa? Supaya roh Allah itu berkarya dan memampukan kita untuk menghasilkan karakter hidup yang baru, itu pribadi ilahi di dalam kita. Itu buah-buah roh. Amin. Ngerti maksudnya? Ya, supaya paham saya agak lambat ya, supaya mengerti. Sebab ini semua untuk pribadi, saudara, pribadi yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Gereja sempurna menyongsong hari kedatangan Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup menurut roh, ya, menurut kehendak roh atau menurut hidup dalam roh, yaitu kita harus hidup dipimpin oleh roh itu sendiri. Kita kembali dalam Galatia 5 tadi ya, Galatia 5 ayat yang ke-25 ya dan 26. Jikalau kita hidup oleh roh, kembali ya, baiklah kita hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Apa maksudnya berhubungan ini? Nah, kalau kita dipimpin oleh roh, maka hidup kita bukan untuk kesombongan, itu maksudnya. Ya, bukan gila hormat, bukan untuk kita mengatakan diri kita lebih daripada orang lain. Karena ada banyak karunia-karunia roh, ada banyak pekerjaan yang supernatural yang Tuhan lakukan melalui kita. Mungkin kita katakan, aku luar biasa ya dari orang lain. Nah, itu tidak benar. Amin. Tidak boleh, kata Alkitab. Sebab tatkala kita meninggikan diri, maka roh itu mundur. Kita akan menjadi musuh Tuhan. Orang congkak, orang sombong, orang angkuh, orang menganggap dirinya hebat. Tuhan katakan, dia adalah musuh Allah. Dan itu adalah menjatuhkan diri sendiri. Kita lihat saja di dunia atau di
siaran sekarang ini banyak orang menganggap diri hebat lebih daripada orang lain, tapi akhirnya kehebatannya itu menimpa dirinya sendiri, profesor dan segala macam ahli forensik dan itu menelanjangi dirinya sendiri dan akan menjadi merendahkan dirinya sendiri. Tapi orang yang berkarya walaupun orang hina dia, tapi dia semakin diangkat hidupnya. Nah itu hukum. Amin saudara, hukum. Jadi hendaklah kita dipimpin, harus dipimpin oleh roh. Artinya saudara, roh yang ada di dalam kita tadi bukan hanya dia menanggalkan segala keinginan daging atau menyalibkan keinginan daging dan memberi karakter yang baru untuk kita menghasilkan buah-buah roh, tetapi juga untuk memimpin kita melakukan segala perbuatan-perbuatan yang ajaib dengan karunia-karunia roh tadi. Amin. Kalau kita dipimpin oleh roh, maka roh itu sendiri akan memperlengkapi kita untuk kita dimampukan melakukan perbuatan-perbuatan besar dari roh itu. Dengan cara apa? Karunia-karunianya. Amin saudara. Sehingga ada karunia mujizat, karunia kesembuhan, karunia nubuat dan segala sesuatu. Tetapi tatkala kita menyombongkan diri atau merendahkan orang lain, mendengki orang lain, maka roh itu kecewa. Tidak akan dia memberikan karunia-Nya di dalam hidupnya. Amin saudara. Sehingga tatkala roh itu turun atas kamu, kata Yesus, kamu menerima kuasa dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Roh itulah yang memampukan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan heran itu. Amin saudara. Haleluya. Saya kalau bersaksi ada banyak perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tetapi saya tidak pernah merasakan itu adalah karena aku, tidak pernah saya rasakan itu. Tetapi yang saya hanya rasakan, Tuhan, aku hanya alat bagimu dan Engkau yang bekerja untuk menyatakan ya kasih-Mu untuk kemuliaan-Mu. Amin saudara. Kemuliaan bagi nama-Mu. Sebab itu pekerjaan Tuhan untuk menyatakan pribadi Kristus, bukan pribadi kita, ya pribadi Kristus yang mengasihi kita. Amin saudara. Dan kalau kita dipimpin oleh roh dalam kehidupan kita, Paulus katakan seperti ini, aku hidup bukan aku lagi, melainkan Dia yang hidup di dalam aku. Amin saudara. Jadi kehidupan kita bukan karena kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Jadi saudara kekasih, pilihlah hidup menurut roh. Tatkala kita hidup menurut roh, kita harus melakukan ini. Sebab roh yang diberikan pada kita memampukan kita untuk menyalibkan daging. Bukan yang perbuatan tidak baik dari orang lain dulu, tapi dari diri kita sendiri. Nah, dan roh yang ada di dalam kita memampukan kita supaya dia tetap berkarya, sehingga kita mampu menghasilkan, memunculkan karakter ilahi. Itu buah roh. Amin saudara. Dan roh yang ada di dalam kita, kalau kita katakan Tuhan pimpinlah aku dalam kekuatan kuasa roh-Mu, maka roh itu juga akan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia, dikatakan dengan perbuatan-perbuatan heran yang oleh roh itu yang melakukannya melalui kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi saksi baginya. Amin. Sebab itu kuasa untuk melakukan, menyatakan kasih Allah. Jadi bukan untuk kebanggaan kita. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dan kalau kita diberi kesempatan hidup, kita hidup menurut roh, maka kita juga harus menabur di dalam roh. Amin saudara, di dalam roh. Sebab barang siapa menabur di dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan.
dari dagingnya. Tetapi barang siapa yang menabur di dalam roh, dan ia akan menuai hidup yang kekal oleh roh itu. Itulah sebabnya sehingga Tuhan katakan, apapun juga yang kamu tabur, apapun juga yang kamu lakukan di dalam Kristus, di dalam roh, ya, engkau percaya kepada Yesus, dan itu semua akan menjadi berkat bagimu dan tidak akan pernah tidak dicatat oleh Tuhan. Amin. Lakukan itu bukan untuk kebanggaan kita, untuk kemuliaan Tuhan, untuk keagungan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan. Kalau dalam pekerjaan Tuhan kan banyak yang Tuhan mau supaya kita melakukan. Ya, dilakukan. Misalnya di hari-hari raya, ya, 3 hari raya besar kita, Natal, Paskah, dan Pentakosta. Jangan saudara menjauh dari hari-hari itu. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dan kita harus memberi buah untuk kemuliaan Tuhan, menabur di dalam roh apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan. Demikian juga dalam kegiatan-kegiatan rohani kita. Ya. Dan minggu ini mungkin ada saudara yang akan mengumpulkan dana untuk pemuda remaja youth camp. Anak-anak kita kan lain, kalau anak-anak di desa beda dengan anak-anak di kota ini lain. Kalau anak-anak muda di desa dulu saya terus terang saja, justru anak-anak muda yang seringkali dipercaya untuk mencari dana. Sama anak-anak muda itu kuat. Orang cari dana kan ke hutan kalau di orang desa itu, ke kebun, lupa kas kelemo tulangan. Nah, sebab orang tuanya bukan pengusaha, bukan pegawai. Itu beda. Saya dulu pemuda di desa selalu diminta oleh mereka, engkau usaha dana lah. Nah, karena kebetulan saya kan di kehutanan seringkali ke perusahaan-perusahaan dan dikenal, jadi mereka kasih. Kalau kurang saya bawa anak pemuda, ayo kita kerja, dan yang hasilnya untuk ini. Amin. Nah, itu. Jadi kita kalau di sini saya lihat beda. Anak-anak kita orang tua yang bertanggung jawab. Ya, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kemarin salah Yubel apa yang saya lihat untuk apanya? Kalau ini kan untuk konsumsinya saja sekitar 2 juta. Kita lihat untuk 4 hari, 10 orang 4 hari. Jadi 1 hari anggaplah 500.000. 500. Berapa itu 1 orang itu? 3 kali makan. Dikit aja. Jadi 2 juta untuk konsumsinya saja. Kemudian untuk transport 2 kali pulang pergi 1.500.000. Dan untuk pendaftaran 1 juta. Sebab 1 orang kan 100.000. 10 orang dari anak-anak kita saya didaftarkan memang. Jadi semua dana dibutuhkan 4.500.000 rupiah. Ini cukup. Karena konsumsinya nanti mungkin minta tolong sama ibu-ibu di sini di Yusi, sebab rumahnya Yusi itu dekat tempat mereka camping itu, kemah. Dan rumahnya juga dekat pasar. Ya sudah 2 kali ke tempatnya itu sama Caca. Kita bersyukur anak-anak kita untuk ikut youth camp, ya, bersama-sama dengan anak pemuda yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, dan itu pekerjaan Tuhan, ya, yang harus kita perhatikan. Sebab Tuhan mempercayakan sesuatu untuk kita memuliakan Tuhan, dan untuk kita juga diberkati bukan di dunia ini yang tanah habis di dunia saja, tapi di dunia yang sesungguhnya. Itulah yang sebenarnya hidupmu yang sesungguhnya, Yesus katakan. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Nah, Yesus katakan, tatkala kita makan tubuhnya dan minum darahnya, maka kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita, dan kita hidup oleh Dia.
Ini berbicara tentang hadirat Tuhan dalam roh. Amin saudara, sama. Sebab darahku benar-benar minuman, Yesus katakan, dan dagingku benar-benar makanan untuk hidup yang kekal. Amin. Daging Yesus adalah firman yang hidup. Darah Yesus adalah darah yang tidak pernah berhenti hidup, karena darah itu disertai dengan kuasa roh. Roh, darah mengalir karena roh. Darah kita tidak dapat mengalir karena roh kita keluar dari sana. Tapi darah Yesus tidak pernah mati. Itu sebabnya darah itu kudus, darah itu berkuasa, darah itu menyucikan, darah itu menghancurkan segala kutuk, dan darah itu menghancurkan segala pekerjaan iblis, setan, dan rancangannya. Dan darah itulah yang memberi kemenangan bagi kita. Amin saudara. Sudah kita berdiri, kita bersyukur pada Tuhan. Dia ajaib di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, harus ada waktu kita untuk kita secara khusus kepada Tuhan. Sebab ibadah pencurahan roh tidak sama seperti ibadah biasa, tetapi kita secara khusus ya di hadapan Tuhan secara pribadi, dan menyediakan tempat dalam pribadi, dalam hidup kita, supaya Dia betul-betul berhadirat, sebab hidup kita adalah baitnya. Sehingga kita hidup di dalam Dia, Dia hidup di dalam kita, dan kita harus hidup menurut roh itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Tuhan, haleluya. Glory Yesus, haleluya. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu. Glory. Yang melayani perjamuan kudus, Bapak Roli Subagio, Bapak Marwanto, dan Bapak Jimmy, maju ke depan. Kita akan menerima perjamuan suci yang Tuhan katakan, inilah makanan hidup kekal, inilah minuman hidupmu. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu, penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Betapa Kau puaskan hatiku, penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu, penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Betapa Kau puaskan hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku angkat tanganku di hadapan tata-Mu. Tuhan, ajarku menyembah-Mu selalu. Ku rindu menyenangkan hati-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku angkat tanganku di hadapan tata-Mu. Tuhan, ajarku menyembah-Mu selalu. Ku rindu menyenangkan hati-Mu. Ku rindu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, haleluya.
big loss lisik. Terima kasih Tuhan, Kau melihat setiap pribadi kami. Kami adalah milik umat tebusan-Mu yang harus Engkau perlengkapi dengan janji-Mu, yang harus Engkau penuhi dengan hadirat Roh Kudus-Mu, yang harus Engkau penuhkan kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi itu, yang harus Engkau juga berotoritas Roh Kudus di dalam kami, berkarya di dalam kami, memperbaharui kehidupan kami, menjadikan kami Tuhan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Tuhan. Sebab segala keinginan daging kami, segala sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan itu Kau bersihkan dan Kau ganti dengan karakter pribadi-Mu sendiri. Benar, tatkala kami dipimpin oleh Roh, kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah orang-orang yang mempunyai hak penuh akan apa dan segala sesuatu yang ada pada diri Allah. Dan kami menjadi saksi Tuhan. Walaupun banyak kesukaran, walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak tantangan, tetapi kuasa Roh itu akan menyatakan perbuatan yang besar, yang ajaib, yang membuktikan bahwa Dia Tuhan ada di dalam kami, yang memampukan kami tetap bersuka cita, tetap melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Tubuh dan darah-Mu yang Kau katakan ini benar-benar makanan, ini benar-benar minuman untuk kehidupan yang sesungguhnya. Sebab darah-Mu adalah darah yang berkuasa, darah yang suci, darah yang dialiri kuasa, kekuatan, kuasa dan otoritas, sehingga kami mengalami kemenangan sebagai umat dan sebagai anak-anak Allah. Dan tubuh-Mu adalah makanan, sebab itulah firman yang hidup, yang akan menghidupkan segala sesuatu apa yang telah Engkau firmankan, yang memampukan kami memahami, mengerti, dan untuk hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Baik kami pelayan-pelayan-Mu, baik kami umat-umat-Mu, kami akan menerima tubuh dan darah ini dan menjadi kehidupan dan kekuatan untuk hidup kami yang sesungguhnya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tetap berdiri, terima dengan iman ya. Jangan dulu makan atau minum, tapi nanti kita bersama-sama makan minumnya setelah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Adapun hidupku ini, hidupku ini bukan aku lagi, bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang, tetapi hidup yang sekarang aku hidup dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Adapun hidup ini
mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku karena aku haleluya haleluya glory Tuhan, glory Yesus, glory Tuhan, haleluya. Saudara, pegang roti di tangan kanan saudara. Yesus katakan roti ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan tubuhku ini benar-benar makanan untuk hidup kehidupannya kekal. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan cawan di tangan kanan kita, Yesus katakan cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk menghapus dosa dunia. Ini bagi kamu. Firman Tuhan katakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory Tuhan. Glory Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih kepadamu sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang selalu menyatakan kasih karunia-Nya bagi kami. Engkau menyelamatkan kami bukan hanya dengan firman, tetapi Engkau menjadi daging dan menjadi korban. Bukan hanya sampai di sana, tapi setelah Engkau naik ke surga, Engkau juga tidak pernah meninggalkan kami. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu yang telah Engkau curahkan dan berikan, supaya kami hidup terlepas dari segala keinginan daging, dan hidup di dalam Roh dan di dalam pimpinan Roh dan kehendak Roh. Dan Tuhan yang berkarya berkuasa, Tuhan yang menjadikan kami alat, Tuhan yang menjadikan kami manusia baru yang terus-menerus diperbaharui sampai menjadi serupa dengan Dia. Kami bersyukur Tuhan berkuasa darah Yesus yang kami mengalir di dalam hidup kami, dan kuasa biru-biru Yesus, kuasa pengorbanan salib Yesus, dan menjadi penyelamatan kehidupan kami yang diperbaharui di dalam Tuhan, yang terus-menerus ada dalam kekuatan, yang terus-menerus ada dalam kuasa, yang terus-menerus ada dalam pembaharuan, yang terus-menerus ada dalam karunia-karunia. Dan supaya kami bersukacita dalam Tuhan, supaya kami mempermuliakan Tuhan dan berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami. Hidup kami adalah milik-Mu, hidup kami ada dalam kuasa-Mu. Jangan Engkau izinkan ada kuasa lain, ada tanda lain di dalam hidup ini. Sebab Engkau yang berotoritas di dalam kami, dan Engkaulah jaminan kami untuk hidup selama-lamanya, untuk menerima kemuliaan yang telah Engkau janjikan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Itu sebabnya segala macam penyakit, segala macam kelemahan, segala macam roh yang merancang yang tidak baik, roh yang membuat kami tidak sejahtera dalam bentuk apapun itu, Engkau sudah hancurkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa Roh Kudus yang akan menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib, yang akan menjadi sukacita, yang akan menjadi damai sejahtera, berbuah-buahnya
Dia akan hidupkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita katakan amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Suasana surga 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 turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka. Rasakan ini. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus menyatakan sukacita. Roh Kudus menyatakan suasana surga. Itu damai sejahtera di dalam Dia. Kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan dirimu di dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami berpegang kepada janji yang Engkau genapi Tuhan.
Sebab kami adalah umat milik kepunyaan-Mu. Engkau sendiri yang akan memeteraikan kami. Terima kasih buat hadirat-Mu. Berkati setiap pribadi yang hadir pada hari ini. Berkati setiap rumah tangga, setiap keluarga. Dalam segala keadaan, dalam segala pergumulan, Engkau membuktikan kemenangan-Mu dan kebesaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga memberkati anak-anak dan keluarga, baik yang tidak bersama-sama dengan kami, baik apapun keadaan mereka, baik dalam keadaan jauh dan dekat dari kami. Semua mereka ada dalam otoritas kuasa Tuhan. Sebab kami berbakti kepada Tuhan, kami memuji menyembah Tuhan dan hidup di dalam Engkau, dalam kekuatan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati semua. Engkau memberkati segala usaha, segala pekerjaan seluruh sidang jemaat-Mu. Kami hidup dari berkat-Mu Tuhan, dan dari berkat-berkat itu kami mempermuliakan Tuhan. Kami menyenangkan hati Tuhan. Dari berkat-berkat-Mu juga kami, ya Tuhan, boleh bersukacita di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab Engkau yang memuaskan kami dengan sukacita dan dengan segala berkat dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu, baik mereka sebagai pegawai negeri sipil, sebagai wira swasta, sebagai pensiunan, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pekebun, sebagai peternak, sebagai buruh upahan, dan semua ada dalam berkat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga sidang jemaat yang tidak hadir pada hari ini. Tuhan tahu keadaan mereka, apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi penghalang mereka. Jika itu karena penyakit, jika itu karena kelemahan, dalam bentuk apapun itu, Kau jamah Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga di hari yang akan datang kami boleh bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga sidang jemaat Tuhan, anak-anak-Mu, baik dari pemuda remaja, banyak yang tidak hadir pada saat kami berdoa. Tuhan Yesus, dimanapun mereka pada saat ini, jika Engkau memberi waktu bagi mereka hadir bersama-sama kami, maka Engkau menjamah mereka semua dan memeteraikan mereka dan memberkati mereka dan memenuhi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa hidup di dalam Tuhan, itulah jaminan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, RT, RW, dimanapun kami tinggal, dimanapun anak-anak berada, bahkan umat-umat Tuhan di segala tempat, biar semua dalam berkat Tuhan bangsa ini, sehingga ada keamanan, ada ketentraman, jauhkan dari huru hara, sehingga kami boleh bersukacita mempemberitaan kasih Tuhan dan pelayan pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami, sebab Roh-Nya ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Roh Tuhan berkuasa atas kami, memberi kepada kami roh yang menyala-nyala, supaya kami bersukacita dalam Tuhan, memampukan kami melakukan segala apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Bukalah tingkap-tingkap langit-Mu, bahkan dari perbahandaran-Mu, sebab Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau curahkan yang terbaik Tuhan. Kami bersyukur. Inilah kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami boleh berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini, tapi Engkau Tuhan tidak pernah berpisah dengan kami. Engkau selalu menyertai kami, dan Engkau selalu memelihara kami, dan memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, dan melimpahkan segala berkat dan segala kebaikan-Mu atas kami. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kita hari ini, dan sampai Maranatha kita semua dipermuliakan di dalam Dia. Kami bersyukur Tuhan menerima segala berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya.